Benarkah Gibran percaya diri dan berusaha menenangkan Prabowo? Apa faktor kekuatan sosok Gibran dalam Pilpres? Kita bahas bersama Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo, dan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore, Bung Andre, Mas Hanta. Mas Hanta, Anda membacanya bagaimana pernyataan Gibran? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Ya, seperti memang menjawab pertanyaan atau keinginan Pak Prabowo selama ini. Kalau kita cermati memang Pak Prabowo memiliki keyakinan politik yang sangat kuat untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang memang harus bersama Pak Jokowi. Dan satu-satunya figur yang memiliki terasosiasi kuat, terrepresentasi kuat ke Jokowi adalah Gibran dalam konteks ini. Karena itu pesan Mas Gibran itu saya kira ada dua makna. Satu makna secara tersurat dalam konteks jawaban atas beberapa hal dinamika politik jangka pendek terkini yang dinamis pergerakannya. Yang kedua ada makna tersiratnya. Yang tersurat itu tentu menjawab 4 kekhawatiran kalau tidak jadi seperti Cindy katakan Pak Prabowo tidak jadi berpasangan dengan Mas Gibran. Ada 4 kendala dan itu sudah selesai, sudah dihadapi lepas semua oleh Gibran. Satu, soal usia, itu sudah dijawab oleh MK meskipun masih kontroversial. Yang kedua adalah soal Gibran masih kader PD Perjuangan, tapi relatif ternyata Gibran sudah melakukan komunikasi ke PDIP meskipun respon PD Perjuangan tentu belum jelas hingga saat ini. Yang ketiga dari sisi kesepakatan di internal koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran itu juga sebelumnya kan belum ada kata sepakat. Akhirnya sepakat dengan nama Gibran. Dan yang keempat adalah soal restu Pak Jokowi yang ditunggu, dan itu Pak Jokowi di publik juga mengatakan merestui. Karena itu sebelumnya dikhawatirkan telunjuk Pak Jokowi ini pengaruhnya bisa kemana-mana, bisa kadang ke Mas Gibran, kadang ke Mas Ganjar, kadang bisa bergeser ke Pak Prabowo. Hari ini Pak Prabowo sudah berhasil mengikat telunjuk Pak Jokowi hanya diarahkan ke pasangan Prabowo Gibran. Dari sisi yang tersuratnya jelas itu ya. Kemudian secara tersirat juga menjawab keraguan bahwa sebagian orang menganggap Mas Gibran akan menjadi faktor penggerus, tapi Gibran mengirim pesan, tenang saja Pak Prabowo, saya bisa sebaliknya, seperti pisau bermata dua tadi, bukan akan menjadi sebagai faktor penggerus, tapi akan menjadi faktor pendongkrak elektabilitas. Karena paling tidak ada faktor kebersamaan dengan Pak Jokowi, basis-basis Jokowi di Jawa Tengah misalnya, itu ada potensi bisa dikapitalisasi bergeser mendukung pasangan Prabowo Gibran. Kemudian juga bisa dari sisi pengaruh kekuasaan dan mesin elektoral yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Sekaligus ingin menjawab soal dua keraguan bahwa ada sebagian basis pemilih Pak Prabowo yang setia seperti di Jawa Barat ada potensi akan pergi, hanya potensi ya. Itu tenang saja Pak Prabowo kira-kira. Tidak dengan Mas Gibran menjadi wakil. Yang kedua, soal isu-isu politik dinasti dan sebagainya dari kelas menengah ke atas, kemudian juga dari sebagian masyarakat juga mempersoalkan ini, mungkin ingin merespon itu bahwa Gibran meyakinkan Pak Prabowo dan seluruh bangunan koalisi yang mendukung partai-partai dan relawan semua kubu politik Pak Prabowo bahwa Gibran akan menjadi lebih sebagai faktor pendongkrak elektabilitas ketimbang menjadi faktor penggerus. Mungkin itu pesan tersirat lebih dalam yang dikirimkan diyakinkan oleh Gibran pede ada dia di situ, maka Prabowo Subianto bisa meraih kemenangan, begitu Mas Hanta? Ya, paling tidak itu pesan secara elektoralnya ya meyakinkan itu. Dan betul, dan Pak Prabowo memang yakin kalau 2002 kali pemilu itu Pak Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Ingat itu Cindy. Tapi 2024 Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Dalam hal ini Gibran, tentu ada Pak Jokowi di sana. Itu yang beda dengan peta politik 2 kali Pak Prabowo kalah. Yang kedua jangan lupa 2 kali Pak Prabowo kalah cawapresnya berasal dari luar Jawa. Hari ini dari Jawa. Itu bedanya komposisi politik Pak Prabowo di 2024, dan saya kira perkirakan berpotensi menjadi kandidat yang pasangan kandidat yang tidak hanya kuat tapi sangat kuat. Tadi Mas Hanta sudah menyinggung soal pendukung loyal Prabowo yang bisa saja berpindah karena ada Gibran yang bergabung dengan Prabowo Subianto. Nah, soal pendukung loyal Prabowo ini apakah mereka masih berpotensi untuk berpindah yang belum bisa menerima Gibran secara penuh dalam artian ini? Iya. Mas Hanta dulu. Ya, itu Pak Prabowo ini spektrum politiknya kan diuntungkan karena di tengah ya, Cindy.
kita tahu misalnya dari kelompok yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu terbelah separuh-separuh di Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Yang tidak puas pun Pak Prabowo dapat dari ceruk ini berbagi berseparuh-separuh dengan Anies Baswedan. Pun pemilih 2019 yang lalu yang pemilih Pak Jokowi itu terbelah meskipun lebih banyak ke Mas Ganjar, tapi ada juga yang berpindah ke Pak Prabowo karena faktor kedekatan dengan Pak Jokowi. Sebaliknya yang 44%, kalau pendukung Jokowi 45%, pendukung Pak Prabowo 44% lebih kurang di pemilu yang lalu, itu sekitar 65-70% masih setia bersama Pak Prabowo. Sebagian sedikit bergeser ke Anies Baswedan. Dan inilah yang menyebabkan posisi elektoral Pak Prabowo itu relatif stabil karena dia dapat dari dua ceruk yang berbeda berhadapan. Nah, ketika saat ini ada sebagian basis seperti di Jawa Barat yang setia dengan Pak Prabowo sejak 2019 dan 2014 yang lalu, yang mereka mungkin tidak terlalu mengapresiasi positif kinerja Pak Jokowi, mungkin bisa dikatakan tidak begitu suka dengan Pak Jokowi karena lebih suka dengan Pak Prabowo. Ada potensi karena sekarang wakilnya Mas Gibran semakin dekat dengan Pak Jokowi. Lagi-lagi saya katakan potensi ya, perlu diukur ke depannya. Potensi ada yang pergi di Jawa Barat. Tapi kalau beberapa provinsi termasuk misalnya apakah provinsinya Bang Andre ini juga di Sumbar dan seterusnya. Tapi diukur kalau yang kecewanya bisa jadi tidak karena ada strategi treatment yang mereka lakukan, atau yang pergi itu hanya 1-2 orang, tapi yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur justru lebih banyak, maka faktor pendongkraknya lebih kuat daripada penggerus. Tetapi kalau sebaliknya ya akan menjadi faktor penggerus termasuk isu-isu negatif. Tergantung, perlu diukur 1-2 bulan ke depan. Cindy. Mas Hanta, apakah itu akan menjadi hambatan atau kendala dengan status Gibran Raka Buming Raka yang masih menjadi kader PDI Perjuangan, dan apakah tadi yang dinyatakan oleh Bung Andre bisa menang satu putaran terwujud dengan adanya Gibran bergabung dengan Prabowo Subianto? Analisa Anda. Ya, yang pertama dari sisi relasi dengan PDI Perjuangan ada 3 catatan saya. Yang pertama dari sisi administratif, normatifnya memang tidak jelas ya, tidak clear di posisinya, baik dari pihak PDIP maupun dari pihak Gibrannya. Meskipun Mas Gibran mengatakan sudah ketemu Mbak Puan juga mengatakan tapi tidak ada kan surat tertulis pengunduran dirinya. Jadi memang tidak jelas posisinya. Yang kedua, nah ini dari sisi persepsi publik, mereka paham betul ini, sama-sama paham politik. Kalau ada yang keliru merespon, yang kita tunggu kan respon PDI Perjuangan. Nah, kalau ada yang keliru merespon, PDI Perjuangan tiba-tiba memecat Gibran, atau Gibran tiba-tiba resmi mengumumkan pengunduran diri, itu kan bisa dikapitalisasi oleh lawan politik. Ada yang kesan terzolimi, dan kita tahu dengan karakter masyarakat Indonesia yang melodramatik, itu akan suka kepada mendukung pada orang yang terzolimi. Jadi saling nunggu ini untuk membangun persepsi publik. Saya kira kedua-duanya sama-sama saling berhati-hati. Nah, yang ketiga dari sisi politik ya, yang saya kira memang kita ingin melihat hubungan, sebagian memprediksi hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, dengan Gibran akan berlangsung terang-terangan, perangnya akan ada berayuda dan seterusnya. Tidak, menurut saya justru atau sampai menarik menteri dan sebagainya. Saya kira PDI Perjuangan berhitung. Jadi potensi perang dinginnya yang akan kuat ya antara keduanya. Jadi menurut saya soal posisi PDI Perjuangan ini yang paling ditunggu respon PDI Perjuangan ya bisa jadi seperti ini akan sama-sama melihat ini, sama-sama menunggu untuk mengukur persepsi publik karena sama-sama berpengaruh pada elektabilitas pasangan Ganjar dan Prabowo. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Cindy soal potensi putaran satu putaran. Per hari ini datanya, menurut saya sulit sekali ya. Per hari ini datanya sulit untuk berlangsung dalam satu putaran. Karena apa? Karena satu, secara elektabilitas gapnya ini sangat kompetitif di margin of error, terutama Prabowo dan Ganjar ya. Meskipun Pak Prabowo unggul tipis di beberapa survei, tetapi ini juga gapnya sangat tipis. Dan jarak di antara tiga ini kan kisarannya 25-45%. Kalau ini konstan pergerakannya, maka sulit akan ada yang di atas 50%. Di saat yang sama tidak ada juga yang di bawah 10% satu digit, sehingga ada persebaran yang merata. Nah, saya kira ini akan sulit bagi salah satu kandidat untuk memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Sekalipun Mas Gibran dengan faktor tadi yang disampaikan oleh Bang Andre ada potensi melentingkan elektabilitas Pak Prabowo, tapi kalaupun setinggi-tingginya menurut saya sulit ya sampai 50%, karena Pak Anies dan Ganjar itu perolehannya semuanya di atas 25%. Jadi dari angka itu sulit sekali, tergantung nanti pergerakan. Tapi kita lihat bagaimana momentum politik, performa elektoral di masing-masing kandidat terkait isu yang bergulir,
program yang ditawarkan, kemudian performa personalnya, dan bergeraknya mesin-mesin politik elektoral. Kalau dalam 2-3 bulan ternyata ada sesuatu yang luar biasa lompatannya, bisa kita koreksi berdasarkan data survei. Tapi per hari ini saya tidak ada melihat tanda atau prakondisi Pilpres bisa berlangsung dalam satu putaran, dan kita rakyat Indonesia harus bersiap-siap baru selesai di Juni 2024 mendatang dengan putaran kedua. Baik, akan semakin menarik dinamikanya sampai 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih juga Bung Andri Rosiade sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.